tidak baik dengan orang tua, dosa kita itu lebih besar segala-galanya. Itu namanya durhaka. Nek wong tua dosa dengan kita karena bertindak tanggung jawab, itu urusan Allah. Itu urusan dia sama Gusti Allah kan gitu. Nek awake dhewe itu ikut berbuat salah, berarti awake dhewe ya. Makanya saya ngajak, biarlah orang tua salah dengan kita, urusan mereka. Tapi tolong anak putra pangestu, kita harus baik dengan orang tua. Iya, Pak. Penting ini. Penting loh ya. Iya. Ilmu ini sederhana, tapi ini akan memberi barokah yang besar. Amin. Percaya dengan saya. Amin. Karena apa? Ridallahu wa ridal walidain. Ridhonya Allah membantu ridhoni wong tua. Ini penting ini. Wa suhtullahi suhtul walidain. Murkanya Allah membantu murkanya wong tua. Maka supaya kita anak putra pangestu tidak tergolong orang-orang sudah dianiaya tapi juga membalas menganiaya. No way. Bukan watak putra pangestu. Iya, Pak. Ibaratnya kalau kita itu dijiwit orang, kalau memang kita salah, ya sudah, akui saja kesalahan, tidak usah balas jiwit. Benar loh. Tolong ini dipikirkan. Ini ilmu ini sederhana, ini ada kata kunci di situ, mutiara yang indah. Apa tadi? Ingat, Allah akan murka orang-orang yang tidak peduli sama orang tua, benci kepada orang tua, durhaka kepada orang tua. Tapi Allah akan ridho ketika orang tua, anak itu teraniaya dari orang tua, tapi dia tetap hormat sama orang tua. Tetap dia baik. Sudah Pak, lana awaluna walakum amalukum Pak. Sudah Bu, lana awaluna walakum amalakum Bu. Amalmu amalmu Bu, amalku amalku Bu. Ibu begitu besar berbuat salah kepada kami, nggak tanggung jawab, kami ditelantarkan. Itu dosa ibu. Nih anak bagi kita tetap tidak boleh membalas durhaka sama kedua orang tua. Ini kan, tolong ini dipikirkan. Okay? Kalau Anda selamanya tidak mau berpikir seperti ini, selama hidup Anda tidak akan pernah bahagia. Kalau ataupun Anda dapatkan pekerjaan yang mulia, tapi itu sekedar duniawi, besok mati kamu ke neraka. Nah inilah pentingnya kita. Ya perenungan seperti maka tadi saya mengawali dengan istighfar. Istighfar adalah kita minta pengampunan kepada Allah. Yang kedua tadi kita mendoakan kepada kedua orang tua kita. Allah mendengar. Anak-anak putra apa itu yang hidupnya jadi jalan, dia masih mau mendoakan kedua orang tuanya. Amin. Bayangin coba. Allah tahu kalau itu nanti muncul dari hati nurani kalian secara dalam. Makanya saya awali dulu dengan kita bimbing. Namanya pembimbingan, namanya pendampingan. Ya ayo kita dampingi. Paham kan ini? Ye. Nah ini. Jadi anak putra pangestu harus dibangun sebuah pola berpikir yang progres. Iya. Pola berpikir yang lebih cerdas, mensikapi segala sesuatu. Dia ajak keluar dulu aja. Semua, diajak keluar dulu. Sudah adik. Semua diajak keluar dulu. Nah. Jadi tolong ini diresapi, dihayati ya. Jadi jangan kemudian maaf. Soalnya kita kayak orang yang hanya balas dendam terus. Orang tua salah dengan kita dianiaya, ditelantarkan. Terus kita seolah membalas ke dia itu siapa kok kamu balas dendam itu? Itu orang tua kalian yang pada saat kecil Anda pelihara, Anda kas gede, iso mikir, iso gerak, kok berpikirnya nyalah-nyalain wong tua. Sudah orang tua salah silahkan, tapi kita jangan membuat salah kepada orang Tua. Ini penting bagi kita. Sekarang kita saya katakan, Anda kita ajak beristighfar dan mengistighfarkan orang tua, mendoakan untuk orang tua, karena Allah mendengar. Oh, hati nurani anak putra pangestu, walaupun nyawang wongane ra pati om berjanji gitu ya, tetapi hatinya baik. Karena Allah itu, kata Allah begini, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu orang deleng wajah, orang deleng suara, orang deleng bondo.
Ning Allah luwih seneng ndeleng ati menungso lan amal perbuatan. Makanya gur kaya bayi apa sih sudah kesan kaya ngono. Bagi saya itu enggak jijik, bagi saya itu enggak menafikan, enggak apa-apa. Ayo kita bangun hati nurani kamu biar baik. Ngono lho ya. Iya, Pak. Itu maksud kami. Makanya di presentasi saya katakan kita mandang orang yang mandang wajahnya, justifikasi, menghakimi. Wah, orang-orang kayak gitu paling kayak duit gumentem. Jangan dulu. Anda kaji, Anda pahami apa yang terjadi dalam anak-anak itu. Kalau kita mendalami keadaan, kasus, kenyataan yang dialami, siapa sing gelem ditarik? Ya enggak? Mereka hidup keterpaksaan. Mereka hidup itu karena menang bivak survival kalau saya katakan. Untuk mempertahankan hidup. Nah, jangan justifikasi. Wah, yang galang ngamen, jaluk duit bendino paling gumentem. Anda itu salah dulu. Jangan kata-kata itu muncul sebutikan. Makanya sampai saya katakan di Putra Apanya itu kita hapus yang namanya minuman keras karena kita menjaga itu semua. Ini terbukti masih itulah sehingga saya dari awal saya bangun begitu. Karena paradigma saya begitu. Nah, tolong ini diresapi adik-adik semuanya. Iya, Pak. Penting. Anak akal punya hati. Jarang yang mau memberikan pengarahan seperti ini. Ketika diarahin coba diresapi, iya ya. Mungkin ada perilaku-perilaku kita yang salah. Kenapa kok hidup kita itu memang selama ini terus kayak gini terus. Cari rezeki susah. Mungkin ada kesalahan-kesalahan diri kita. Di antaranya mungkin kesalahan kita sama orang tua kita. Makanya tadi saya garis. Wong tua salah ngelantarke kowe, urusane wong tua sama Gusti Allah. Tapi bagi kita jangan kemudian balas dendam kepada kedua orang tua. Itu dosa besar mengguli dosane wong tua. Nggak boleh. Anak Putra Pangestu punya orang tua harus kita hargai orang tua. Perkara wong tua orang ngurus kuwi dosane wong tua. Jadi harus dipilah begitu. Maka kita tetap harus mendoakan kedua orang tua. Musa klima Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah, anak kedua orang tua kami ya Allah, dan berikanlah kasih sayang kepadanya ya Allah sebagaimana pada saat dulu saya kecil diberi kasih sayang darinya. Artinya kan begitu. Jadi tolong ini jadikan sebuah kata kunci dalam hidup ini. Anda ketika ada orang yang berbuat tidak baik, jangan kemudian membalas ketidakbaikan. Ye, ini kamu mau sedularan. Kamu nonton rekaman, kamu melakukan sepuk-sepuk. Jadi gitu ya. Tolong, ini sekarang harus kita revisi. Kemarin kita pernah diajar orang nggak terima terus balik ngajak. Hukum positif agama memang prinsip membolehkan. Kowe kira dikampleng ning kowe ra salah. Boleh kita balas ngampleng. Ning rento wong dikampleng pisan balas ngampleng ping 10 enggak boleh. Aturan agama itu begitu. Kon balas setimpal. Nek dikampleng wong ping pisan ya wis aja ngampleng lebih dari satu kali. Nek kowe ngampleng dari satu kali kowe dosa. Kuwi ya hukum Islam begitu. Atau kita menahan tidak usah ngampleng. Karena barangkali kita juga salah, butuh introspeksi. Nek kita kampleng balas ngampleng, kono balas meneh kita balas meneh kampleng-kamplengan rame-rame. Tapi emang boleh Pak itu. Tapi emang boleh. Memang kaidah agama boleh selama kita benar loh. Tapi ini Pak, kampleng kan bebannya kan beda Pak. Beda Kita kan katanya satu kali ya satu kali. Kalau lebih dari satu kali kan dosa. Nah itu sama-sama satu kali tapi bebannya kan beda. Misalkan mereka kan ini saya mukul ini bebannya 1 kilo, dia membalasnya itu 2 kilo. Ayo kemampuannya dia apa ya? Lah piye nek ngono kan ngukur. Bah, kok kowe abot men amungnya nggo ijo nggo tambah kok ngono. Ini. Lah itu tenanan. Nah, artinya sing tadi muh tenan ku yo mikir kono wong ngample mung alon apa nek ngample ya ora tegel nek banter kan ngono kudune. Padha-padha tahu sama tahu kan. Bila prinsip Islam itu boleh. Ketika kita itu dianiaya atau disakiti orang, kita memang boleh membalas tapi sepadan, tidak boleh lebih. Selama kita itu pembelaan, tapi nek kita salah, ya jelas-jelas salah,
Yo jangan kemudian kita membalas, anggap itu yang pendidikan bagi kita, pembelajaran bagi kita. Bila ini penting moralitas anak putra lapang itu ketika di jalan, kok ada orang yang rotok kenceng sitik, alah tanggapi aja datar. Kalau kenceng nggak usah dibalas kenceng, tenang saja dulu. Jujur ini contoh saja, ketika dulu saya masih di partai, saya udah berdiri di depan itu sendiri, saya berani. Depan rumah saya buat rumah sing kidul, bukan rumah yang sekarang. Karena di tempat kami kan tempat sablonan partai gitu kan. Lawan partai saya buat satu prinsipnya cuma nek kowe nglayer sak keselmu tenang, aku ora arep dhewe. Nglayer ning omah ora tak kapak-kapak nggih. Ini sampai der pintu kaca, kaca jendelaku, itu saya berani. Nah aku ngono, sampai der, nak nglayer motor-motormu dhewe. Remuk-remuk motormu dewe sak karepmu. Betul, setiap sering itu. Yuk belajar karena didapat nih. Tapi saya prinsip satu, nggak apa-apa. Bendera sak kamu. Motor-motormu dewe, bensin baru dewe, aku ora rugi. Ini aku ambil der kocok pintu jendela aku, baru saya. Nah, itu penting bagi kami. Maka tolong kawan-kawan, adik-adik putra pangestu, hati kita mulai tata seperti itu sedikit demi sedikit. Cara berpikir kita juga harus cara berpikir yang cerdas. Iya Pak. Segala sesuatu tidak harus ditanggapi dengan Kekerasan. Terang saja dulu. Tidak apa-apa, toh bukan berarti kita itu kalah. Enggak, orang ngalah itu justru adalah kemuliaan. Amin. Kehormatan. Wong di olok-olok kok meneng justru dia adalah sabar. Karena apa? Bisa jadi yang mengolok-olok lebih jelek daripada sing ngolok. Kan gitu. La yashor qaumun min qaumin asa ayakuna khairum minhum, iki dalil Quran. La yashor qaumun min qaumin asa ayakuna khairum. Kowe aja seneng ngolok-olok marang wong liya, marang kaum wong liya. Sebab sing mbok olok-olok kadang luwih apik timbang sing ngolok. Lho coba nek kurmus-kurmus ini dipakai, kan akhirnya kita mulai punya penataan hati ya. Kan oh iya ya. Aslinya gue betawa dia kurang ilmu, betul gak? Kurang seserepan, kurang wawasan, sehingga adanya cuma emosi. Emosi ingat tahu, emosi itu adalah digoncangi setan itu pasti. Orang yang emosi pasti digoncangi setan, pasti. Setannya gak kelihatan, setan tuh goib. Setannya bunuh diri. Ya, iya. Makanya dalam hal ini sekali lagi saya katakan, ayo anak-anak putra pangestu, sekali lagi kita kerja di jalan, memang itu saat ini baru kita bisa lakukan semacam, tapi performan kita, paradigma kita, termasuk casing-casing kita, apa bagian isian hati nurani kita orang-orang yang sopan dan mapan. Anda membaca di video, Anda cermati, apresiasi Pak Kapolsek Sugeng, dia mengapresiasi kita. Pak Zul, terima kasih, ini anak-anak sudah tertib, tidak miras ini. Karena apa? Karena sudah saya kontak Pak, anak-anak miras Pak, Cipo, bubarkan Pak. Udah begitu, makanya mereka berterima kasih. Anak-anak konsekuen, tolong ini dipikirkan. Jadi sampai saya itu begitu saat ini. Di YouTube makanya saya katakan, itu di share itu biar Anda tahu. Nah, tuh. Kemudian terkait dengan bagaimana kita menciptakan suasana hati ini biar baik, ingat Allah memberikan konsep, walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubul la yafqahuna biha. Coba Anda dengarkan ini. Allah itu sebenarnya sudah menyiapkan neraka jahanam. Neraka jahanam ini nanti untuk siapa? Allah katakan untuk manusia. Manusia yang bagaimana yang akan dimasukkan ke neraka jahanam? Satu, lahum qulubul la yafqahuna biha. Wong sing gawe ati, sing ati blek-blek. Atine kocak, atine reget, atine tayengen. Nek dituturi barang sing becik ora dirasake. Nek barang sing ora becik malah dadi elu-elu, atine rusak. Ini
Lahum qulubul la yafqahuna biha. Dikai ati ning atine ra tau nggo ngrasake barang sing. Lho tadi saya katakan, kowe nek bener kok dikeplak wong. Memang kewajiban kalian membalas satu. Ning lebih baik kita menahan karena hati kita ditata. Karena emosi pasti diboncengin Setan. Yang kedua, tadi punya hati tapi hatinya ndablek. Dituturi apik atau digagas. Disarani apik atau digagas. Ngono wae. Hatine ndablek, Mas. Wis ora ditata krama ratu bosito, ora diisin nang diperkewu. Iki jenenge du menungso. Loro. Walahum a'yunul la yubsiruna biya. Wong sing dikei mripat. Yang mripat semua? Ya. Berarti wong. Nggih. Wong sing dikei mripat, tetapi mripat ini tidak pernah untuk memandang kebesaran Allah. Jadi ini alhamdulillah kira kahanan dunia, laut, gunung, matahari, bulan, bintang-bintang. Ya itu kekuasaan Allah. Masih memberikan mata, saya bisa memandang kebaikan, indahnya dunia. Tapi ini adalah ciptaan Allah. Sopo sing iso gawe bulan, sopo iso gawe matahari. Bayangin. Nah, Neil Armstrong saja cuma mau ke bulan. Wih dikumpulkan teknokrat insinyur kelas-kelas tinggi mendesain bagaimana bikin roket, akhirnya baru piknik sampai ke bulan, belum menciptakan tidak bisa kita menciptakan seorang ahli insinyur jadi nggak bisa. Nah makanya kita punya mata, diberi kemampuan oleh Allah bisa memandang hidup ini, masyarakat, lingkungan, apapun yang ada, ini harus kita sadari. Oh ini Lombok kok ono Lombok abang, ono Lombok hijau. Sopo sing ngecat Lombok? Ini no terong kok terong ungu, terong hijau. Sopo sing ngecat terong? Apa Pak Tani so? Mboten sadar. Bisa. Sing ngecat Gusti Allah yang menciptakan. Kok iya ya? Coba Anda pikirkan. Yang ketiga lah ini, walahum adanu la yasmauna biha. Wong sing duwe kuping, kita punya kuping semua. Nggih. Tapi kuping tidak pernah untuk mendengarkan ayat Al-Quran dibaca. Tidak pernah untuk mendengarkan petua yang baik. Kupingnya senegor, kenapa terus? Kupingnya senegor, sungan cok. Bisa ditiru cending. Makanya ini tidak apa-apa, sama begitu. Bukan saya ngaca, saya begitu. Ngancu kalimat kayak gitu. Maka tolong ngapunten loh ini. Anak-anak putra Banes itu ingat, qaulu ma'rufun wa qaulu ma'rufin shadaqah. Berkatalah yang baik. Kalau kalian kalau mau berkata yang baik akan jadi sedekah. Maka tolong di mana saja di tempat kata-kata yang itu menyakitkan, membuat Anda dosa, tidak bisa menjaga lisan, dihindari. Itu dosa besar yang kalau tekan neraka kroso. Positif bajingan, wasung. Kuwi menungso bukan? Menungso yang punya hati nurani. Maka tolong, nek kalian itu rodo emosi, ungkapannya dengan bahasa yang dibelokkan. Ojo bajingan. Tapi teloy. Padahal nanti gandeng ngarep kafe ngono. Indonesia pokai maksudnya. Ini yang penting. Lapa. Coba, sebenarnya Anda lebih kalau Anda merasakan dalam hatinya. Coba. Indonesia pokai. Pokoknya nek dia anak sebenarnya iso bedake. Nek dia anak ya iso bedake. Indonesia pokai, Mas. Kowe dia anakmu iso ngomong. Delalah kecampuran kanca-kanca dalan sing kemudian omongane usul-usul. Kok kaya wawa. Nah, coba, gue nek mbok rasakno ning ati, astagfirullahaladzim. Ya lara, Pak. Nggih, mboten. Nggih. Artinya sadarilah bahwa kata-kata itu kalau Terkadang-kadang mama dus ini. Ayo. Kan dhuwur kan anu. itu makanya. Muni nang ngono kuwi to. Betul kan? Pak Kemes lho. Dus. Nek Rizky karo Diki kan nyanggone kok ngono kuwi. Oh, asu ngono ki to. Dosa dadi mamah acu, acu.
Dewi yang ngono ora. Oh iya. Artinya gini loh, artinya teori yang saya katakan faktanya betul kan. Nah, maka itu ning rasa atimu piye? Makanya artinya juga kembali kepada kita. Nek awake lagi ning dalan, kok rada emosi sithik, aja ngomong-ngomong cacul-cacul sing misuh-rusuh dibelokkan. Teloi. Badak iki. Nah, kan ada ungkapan kekesalan kok. Nggih. Ungkapan kekesalan. Astagfirullahaladzim. Ya aku sering ngomong. Oke, tak kasih contoh lagi Pak Zuri. Ini model Pak Zuri. Pak Zuri itu udah tua, sudah sarjana S2. Tapi saya Pak Mila ini utopi ya. Anda bayangin coba. Di mata orang luar, Pak Zuri kok banget nih. Pak RW, imam masjid, wis mahasiswa kelasnya dhuwur. Ah kok dolanan neker. Dia nggak tahu yang apa yang saya lakukan. Coba. Dia nggak tahu apa niat hati saya. Saya itu dolanan neker itu melatih kejujuran. Yang ngerti. Kadang-kadang bocah kan ora jujur. Ora entuk, lu mau ukurane nekermu ning kono. Ayo, ora entuk. Mosok ngono. Nah, pertama itu. Yang kedua, karena udur-uduran bocah-bocah gur gara-gara enggak apa nyekot ora bener kan. Oh, bajingan ora kenal. Le. Kowe iki gur dolanan rasa itu so yo le. Lho kan iso ngarang. Burung nek kadang-kadang wis wancine adan, nek ana sing ndampingi isih dolanan neker. Nek enek saya tak bubarke. Oh, sadar bubar sih. Ayo selamat sih. Baju bos sarung ora masjid, bar ke masjid dolanan meneh. Ini dibalik orang yang tidak tahu apa yang saya lakukan. Di mata wong kita ora gahi to mosok Zuri ya gang tuwek kekek barang dolanan neker kan gitu kan. Bocah tua nakal. Ya toh? Neng dia nggak sadar apa yang saya lakukan itu niatnya kepiye. Betul nggak? Iya. Nah, maka sederhana kadang-kadang orang berbuat itu kalau Anda itu dinilai orang minir, maaf ya minir. Sebenarnya yang saya katakan salah itu yang menilai dulu. Makanya di presentasi saya katakan Anda mandang orang jangan pandang wajah. Pandanglah kasus-kasusnya, masalahnya apa. Kenapa dia di jalan? Karena memang banyak persoalan yang dihadapi. Hidup itu butuh kebutuhan ini, dia harus di jalan. Itulah yang membuat mungkin presentasi menukik bagi para pendengar gitu kan. Ya kemudian saya bisa dapat juara satu lagi kan. Amin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini keberkahan juga, keberkahan. Gitu. Nah jadi mohon maaf, ini Anda sudah dewasa, sajak berpikir Anda mulai berpikir kayak gitu. Jadi lahum ku adanulaya semoga duwe kuping, ning kupingmu aja ngomongke kata-kata jorok. Ya toh? Ayo kita gunakan untuk mendengarkan petuah-petuah nasihat baik ngaji. Maka termasuk tolong anak-anak putra pangestu Ya, Pak. di jalan di mana saja jangan gampang Anda misuh. Nggih. Misuh makjul kuwi dosa nek ora krasa. Nggih, Pak. Dibelokke nek lagi kesel iki. Oh, jangkrik ora apa-apa. Oh, telo ngono. Singa iki. Badak. Wasu iki. Jiwa lote. Oh, lalo. Loker yo, loker lowongan kerja. Yo dibelokke. Oh, telo iki. Telane sapa, Mas? Itu cara kita. Ya, cara kita. Karena seringkali saya pernah dulu ketika ngajar di SMA MUI, kan dulu saya guru SMA MUI. Saya pernah ada ketemu anak-anak di terminal itu. Walaupun ada yang dari SMA, dari SMA MUI juga dari mana-mana. Mak Des kaget aku. Teko Mak Des. Wah, diancuk iki. Kowe wong minggat ngendi su? Ora tau ketok pedhok koncone kok kaya ngono. Bahasa gaul ini. Lah terus kan Haji kok ya ning Jakarta yo nyuk. Ngono ki. Loh ini grup padha-padha ketemu suwe ra petok kenapa dengan bahasa-bahasa itu. Banter-banter piye bro kabare rada-rada sungan nyuk. Aus. Nah, kok tidak piye ceritane piye kok suwe ra petok dulu. Nek di Jogja malah kita bahasa dengan dul. Dul itu apa, Pak? Dul itu hamba. Dul. Maksudnya ini untuk menghindari biar Dul. tidak mudah-mudah dengan cowok macam-macam itu. Dul. Hei,
Kowe kok ngendi? Tidak mau bajimu iki urung ngono kuwi. Petuk suarakan. Coba. Ini makanya tolong anak putra Abang itu paradigma semacam ini tolong direnovasi. Dibenahi. Karena sesungguhnya kowe aja nambah-nambah dosa terus sing kowe ora krasa. Nek kira-kira arep ngungkapke kekesalan ya dibelokke. Kowe tak wae. Kan wong sing krungu iki yo ora. Jujur ya, jujur. Aku ngriyono, lah pas satu saat terjadi, Pak Zuri, saya minta tolong Pak Zuri, jenengan bantu sekolah mau akreditasi. Oh iya, sudah saya datang ke sekolah bantu. Lah kaget. Lah kok murid-murid nang jopo kabeh. Tak tekoni le. Lah kuwi kok sekolah do ning jopo to. Wong gurune we kocel kok Pak. Iki murid. Senakone ora kenal wong tuwa. Ngomong kayak ngono. Oh berarti memang karakter anak-anak terbiasa melakukan hal seperti itu salah dan dosa tapi tidak terasa. Nggih. Ini termasuk dosa yang tidak terasa, makin hari makin tebel itu di situ. Sehingga yang terjadi apa? Sudah setan mengerumuni menjadi kerajaan dalam jiwa kita. Maka kita kikis seolah bersihkan kita dibersihkan, dilap-lap tidak dibiarkan bersih. Gus, Itu caranya. mungkin Ini karo ya. aku ya. Maka tolong Lu karo aku. walahum Tadi ane mau adanullah semua wong sing gawe kuping ora tau ngrungokke petua atau ngrasake barang sing becik. Ulaika kal an'am, nek menungso ki wis ngono kuwi. Wujude glegere menungso ning atine ati wingko. Atine gitu, aget atine kotor, atine kemudian dablek, ditambah duwe mripat atau ngundeleng besaran Allah. Ditambah duwe kuping ora tau ngrungokke ngaji. Oh, Allah mengatakan itu. Kal an'am padha karo kewan. Bayangin coba. Anda kalau sudah diderajatkan dengan kewan kalau nggak sakit hati kebangetan. Misalkan kowe di ngomongin wedhus sih. Nanti nek kowe ora marah berarti wedhus tenan. Nek wong dimarah-marah dengan kata wedhus udah tersinggung berat. Wedhus ya. Mau dianggap kewan kok. Ning nek dhewe dianggap wedhus ngono kuwi ora ngrasa ya wedhus tenan berarti. Maka tolong ini penting bagi kita. Bagaimana kita membangun paradigma baru, membangun komunitas musisi jalanan Putra Pengayesut punya tatanan moralitas yang baik. Jaga malu kita, jaga rasa kita, dan janganlah kita berbuat yang salah, berbuatlah yang baik mungkin. Apalagi dengan sikap-sikap menolong orang yang di jalan, penting banget. Apalagi dengan kita peduli dengan sesama, penting banget. Karena sesungguhnya hidup ini Allah itu memandang orang sekali lagi tidak pada wajahnya tetapi pada hatinya. Ini hatinya baik, Allah menilai itu baik. Amin. Paham ya? Nggih. Nah, maka sekali lagi apa meneh karo bola dhewe ngene iki. Ayo atine dadi toto. Rasa do slenget-slengetan, rasa do ya to. Do greneng-grenengan, rasa do iri-irinan udang kabeh mung bola dhewe kabeh. Kurang sithik ya dianggep rampung bola dhewe dimaklumi. Kan begitu. Menake iki nek kon padha ora iso. Nggih. Leres Pak, leres. Ora iso kalau udah. Orang itu hidup sudah walaupun citaane padha sekalipun nek kon padha ora iso. Karena itu sudah sunatullah. Betul? Betul. Bapak mbokmu kuwi mau bapakne siji, mbokne ya siji. Citane mbokmu yo. Ning metu kok lanang metu wedok. Ora iso padha. Metu lanang metu biya beda padha persis ora iso. Metu wedok loro ya ora iso kan padha persis. Metu kembar sekalipun padha persis ora iso. Itu sudah sunatullah. Maka sesungguhnya kita itu harus menyadari perbedaan. Harus. Dan kata kunci begini. Kullu syai'in mazidah. Setiap orang itu punya kelebihan masing-masing. Tapi juga punya kekurangan masing-masing. Maka kita jangan merasa paling benar. Kita jangan merasa paling baik. Ingat, yo ono api, yo ono oleh eleke. Nek lagi ndeleng koncene elek aja diolo-olo elek terus. Itu penting. Malah menata hati begitu.
Itu menata hati. Nah, kita belajar dari situ. Yuda pada rodo Cinombian mungkin ya bolehlah ketem-ketem siap jotos siap gini, tapi sekarang sudah mulai tua, harus mulai di